Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial mengenai proklamasi. Tujuan pembelajaran yang harus dicapai dalam materi ini adalah memahami makna proklamasi kemerdekaan Indonesia, upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Selanjutnya, materi pembahasan yang perlu diketahui ada 3. Yang pertama, makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, upaya mengembangkan kehidupan bangsa yang sejahtera. Makna proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan jatuhnya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di Rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Handus Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula Baharudin Muhammad Diah, Sayuti Malik, Sukarni, dan Sudiro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Handus Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Malik. Pagi harinya, 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegang Saan Timur nomor 56, telah hadir antara lain Suwirjo, Wilopo, Gafar, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 pagi dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian, bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Menjelang proklamasi kemerdekaan, perbedaan daerah, agama, dan suku bangsa bukanlah penghalang bagi generasi muda dan generasi tua untuk berkumpul. Perbedaan pendapat sempat terjadi, namun akhirnya mereka bersatu padu untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pada waktu itu, semangat persatuan sangat menonjol. Bangsa Indonesia memiliki tekad yang kuat. Tidak ada jalan lain dalam usaha memproklamirkan kemerdekaan, kecuali menjalin persatuan dan kesatuan. Hal ini mencerminkan kerukunan dalam perbedaan. Bersatu dalam perbedaan yang merupakan landasan dari persatuan sudah menjadi tatanan kehidupan masyarakat Indonesia sejak dahulu. Hal tersebut juga ditunjukkan ketika masa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Pertama, sebagai puncak perjuangan Indonesia. Bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda-beda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Dengan membaca teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain
bahwa negara Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. Yang kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah peristiwa bersejarah yang menandai kelahiran bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dari penjajahan. Oleh sebab itu, kita harus memakai proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah, kita harus mengamalkan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengenang para pejuang para tokoh. Yang kedua, mengikuti kegiatan pramuka di sekolah. Yang ketiga, toleransi dengan teman yang berbeda suku dan agama. Yang kedua, di lingkungan rumah. Yang pertama, saling menghormati dan menghargai antar anggota keluarga. Yang kedua, mengerjakan kegiatan bersama-sama anggota keluarga. Yang ketiga, mengembangkan hidup rukun dalam keluarga. Dan yang keempat, rajin membantu keluarga. Yang ketiga adalah di lingkungan masyarakat. Contohnya, bersatu menjaga kerukunan bangsa, mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai antar masyarakat Indonesia, dan yang terakhir, kerjasama dalam mempersiapkan peringatan proklamasi kemerdekaan. Upaya mempertahankan kemerdekaan. Saat itu, bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan dengan berbagai cara. Yang pertama dengan cara pertempuran. Pertempuran yang pertama yaitu Pertempuran Surabaya tanggal 10 November 1945. Yang kedua, Pertempuran Ambarawa pada tanggal 12 sampai 15 Desember 1945. Yang ketiga, Pertempuran Medan Area pada tanggal 10 Desember 1945. Yang keempat, Bandung Lautan Api pada tanggal 23 Maret 1946. Yang kelima, agresi militer Belanda pertama pada tanggal 21 Juli sampai 5 Agustus 1947. Yang keenam, agresi militer Belanda II pada tanggal 19 sampai 20 Desember 1948. Tidak hanya melalui pertempuran saja, namun juga melalui jalur diplomasi, perjanjian, dan perundingan. Seperti yang pertama, Perjanjian Linggarjati pada tanggal 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947. Yang kedua, Perjanjian Renville 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Yang ketiga, Perjanjian Rom-Royjen pada tanggal 14 April 1949 sampai 7 Mei 1949. Yang kelima, Konferensi Meja Bundar pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Saat ini, upaya kita dalam mempertahankan kemerdekaan adalah yang pertama, cinta tanah air. Cinta tanah air dengan cara belajar dengan rajin, mengikuti upacara dengan khidmat, melestarikan budaya nasional, bangga akan menggunakan produk dalam negeri. Kedua, menjaga persatuan dan kesatuan dengan cara saling menghormati dan menghargai antar sesama manusia, berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan, mengikuti kegiatan yang ada di masyarakat, menolong sesama tanpa membedakan suku, agama, ras, dan yang lainnya. Ketiga, rela berkorban dengan cara menolong korban bencana dengan ikhlas tanpa pamrih. Yang kedua, berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong. Kita membahas tentang upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Pada awal kemerdekaan,
untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa, mereka melakukan kegiatan yaitu pinjaman nasional, konferensi ekonomi, pembentukan badan perancang ekonomi, rencana Kasimo, dan persatuan tenaga ekonomi. Salah satu tujuan nasional itu tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, pemerintah berupaya dalam mengembangkan kehidupan berbangsa untuk mencapai tujuan masyarakat yang sejahtera. Ya, berikut upaya pemerintah dalam mencapai tujuan, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Yang pertama, memperbaiki fasilitas umum agar penggunanya menjadi lebih nyaman. Yang kedua, saling menghormati perbedaan yang ada dalam masyarakat. Yang ketiga, memperbanyak lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran. Yang keempat, melestarikan kebudayaan nasional. Dan yang kelima, melakukan pembangunan secara merata sampai pelosok negeri. Sekian pembelajaran kita pada hari ini mengenai makna proklamasi kemerdekaan Indonesia, upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia, upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Semoga dapat dimengerti dan dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.